Berikut ini adalah tips-tips dalam memilih bisnis MLM, atau network marketing. Tips yang pertama, modal yang Anda keluarkan haruslah sebanding dengan kualitas produk yang Anda terima. Bayangkan, jika Anda bergabung pagi ini, lalu bayangkan, siang nanti perusahaan itu tutup, dengan segala kemungkinannya, maka Anda tidak merasa dirugikan, karena dana yang Anda berikan, minimal sebanding dengan produk atau jasa yang Anda terima melalui referral Anda. Bayangkan resiko terburuknya, Anda masih bisa mengkonsumsi sendiri atau menjual kembali produk atau jasa yang telah Anda terima. Bahkan jika Anda jual lagi pun, ada potensi keuntungan atau profit yang akan Anda terima. Produk yang berkualitas tentunya harus memenuhi legalitas yang jelas. Jika produk makanan dan minuman, maka harus sudah memiliki legalitas dari Dinkes, atau BPOM dan memiliki sertifikat halal MUI. Ini adalah hal yang paling dasar dan paling utama untuk Anda jadikan standar dalam memilih bisnis MLM. Sebenarnya hal dasar ini berlaku untuk jenis bisnis apapun yang bersifat distribusi, bukan hanya untuk bisnis MLM atau network marketing saja. Dengan mempertimbangkan satu hal ini saja, sebenarnya sudah cukup untuk Anda jadikan standar, atau patokan sebelum Anda memutuskan untuk bergabung di suatu perusahaan bisnis MLM, setidaknya untuk mengantisipasi, agar Anda, atau calon mitra Anda, tidak mengalami kerugian di kemudian hari. Nah, jika poin pertama di atas telah lulus menurut penilaian Anda, selanjutnya, Anda perlu mempertimbangkan poin-poin berikutnya, sebagai poin pendukung, jika Anda berniat menjalankan bisnis MLM Anda, dalam jangka panjang. Poin kedua, yaitu terdaftar di APLI atau AP2LI. Perusahaan MLM yang sudah terdaftar di APLI, atau AP2LI, sudah pasti memiliki legalitas yang lengkap, karena syarat untuk terdaftar sebagai anggota APLI, atau AP2LI, sudah mencakup semua persyaratan legalitas yang lengkap, termasuk harus berbadan hukum PT, yang memenuhi berbagai syarat, untuk menjalankan aktivitas penjualan langsung, dan jaminan keamanan marketing plan yang ditawarkan. Perusahaan MLM yang sudah terdaftar di APLI, atau AP2LI, akan tetap dalam pengawasan pemerintah, dan tidak sembarangan melakukan perubahan-perubahan, baik yang berkaitan dengan sistem bagi hasil, produk, maupun hal-hal penting lainnya. Namun satu hal yang perlu Anda ketahui, bahwa suatu perusahaan MLM yang sudah terdaftar di APLI atau AP2LI, tidak menjamin sepenuhnya perusahaan ini tidak bakalan tutup. Bisa saja itu terjadi karena bangkrut, atau salah memanajemen, atau penyalahgunaan legalitas. Maka dari itu, Anda tetap harus berpegang pada prinsip di poin pertama di atas, untuk mencegah kerugian secara individu, maupun secara berjamaah. Poin yang ketiga, company profile perusahaan. Company profile perusahaan yang kuat, memang akan menambah performa dari suatu bisnis MLM. Baik dari segi usia perusahaan, memiliki pabrik sendiri, dan ownernya juga orang yang sangat tajir. Hal ini boleh saja menjadi salah satu poin yang perlu dipertimbangkan dalam memilih bisnis MLM yang akan Anda jalankan nantinya. Namun, perlu diingat juga bahwa, perusahaan MLM yang baru juga, tidak tertutup kemungkinan untuk memiliki company profile yang kuat juga nantinya. Toh, perusahaan yang sudah lama, dulunya juga adalah perusahaan yang baru. Perusahaan MLM yang tidak memiliki pabrik sendiri, juga bisa memiliki sisi positifnya sendiri yaitu, justru dia akan lebih berfokus dan efisien memanajemen khusus di bidang pemasaran dan lebih hangat memperhatikan perkembangan para membernya. Hanya sebagai perbandingan saja, bahwa perusahaan-perusahaan raksasa seperti Google, Facebook, Alibaba, Amazon, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya, tidak memiliki produk sendiri, mereka lebih berfokus pada pelayanan penggunanya saja. Pemilik perusahaan atau owner yang tajir, juga tidak selamanya menjadi acuan, karena logika saja, mana ada, setajir-tajirnya owner, akan mau nombokin bisnisnya terus-menerus jika dasarnya konsep bisnisnya membawa kehancuran. Tetap saja, Anda harus lebih jeli melihat sisi-sisi yang lainnya dalam memilih bisnis MLM, agar Anda merasa yakin untuk bermitra dengan suatu perusahaan MLM. Poin yang keempat, memiliki support system. Support system adalah sebuah sistem pendukung, yang akan membantu para distributor atau member, dalam meraih sukses dengan cepat, maksimal, dan cara yang benar. Adapun alat bantu yang disediakan antara lain adalah 1.
Training-training untuk meningkatkan SDM para member. 2. File-file, video, atau audio, tentang teknik, motivasi, dan success story. 3. Buku-buku self-building, motivasi dan teknik menjalin hubungan antar manusia. 4. Marketing tools, seperti brosur, filling system, flip chart, dan alat-alat presentasi lainnya. 5. Seminar-seminar dan training-training pendalaman produk atau tentang pengembangan diri. Menurut saya pribadi, adanya support system di suatu perusahaan MLM, sebenarnya memiliki dua kemungkinan, yang menggambarkan bagaimana sistem MLM itu ketika kita jalankan, apakah mudah untuk dijalankan, atau sebaliknya. Kemungkinan pertama, dengan adanya support system, maka para member akan lebih mudah membangun asetnya, sekaligus membangun karakter individu sesuai dengan maksud dan tujuan, kenapa support system itu dibuat. Kemungkinan kedua, coba kita berpikir dari sudut pandang yang berbeda. Bahwa, pada umumnya perusahaan MLM yang membutuhkan support system, adalah perusahaan yang memiliki produk-produk yang sulit untuk dipasarkan, biasanya karena harga per paketnya mahal, sehingga hanya kalangan masyarakat tertentu saja yang mampu dan mau membelinya, atau, hanya member yang sudah dimotivasi saja, yang mau membelinya, maka, jika ini terus-menerus yang terjadi, artinya ini adalah bisnis yang sebenarnya sulit dijalankan, dan rentan kejenuhan. Contoh lain lagi untuk membuktikan kemungkinan kedua ini, coba bandingkan dengan produk-produk yang ada di warung sebelah rumah Anda, tanpa support system, tingkat penjualannya jauh lebih tinggi. Walaupun sebenarnya, ketinggian harga produk-produk MLM pada umumnya, memang sebanding dengan kualitasnya. Namun, bukankah akan lebih sempurna suatu bisnis MLM, yang jika tanpa support system saja, produknya tidak sulit untuk dijual ke masyarakat umum yang non-member, apalagi jika ada support sistemnya, tentu, hasilnya akan sangat luar biasa. Namun, bila Anda memang tertarik dengan bisnis MLM yang nominal modalnya cukup tinggi melebihi setengah UMR di Indonesia, mungkin Anda tertarik dengan kualitas atau keunikan produk yang ada, atau ada hal-hal lainnya yang membuat Anda tertarik, maka Anda harus mempertimbangkan, produk-produk itu harus bisa dijual secara ecer atau ketengan, dengan harga yang terjangkau, bagi masyarakat yang membutuhkan, dan Anda tidak merasa kesulitan dengan hal tersebut. Karena core bisnis atau inti bisnis dari suatu bisnis MLM yang benar, tidak akan luput dari yang namanya perdagangan produk atau jasa, walaupun Anda menganut bahwa menjalankan MLM adalah bisnis, bukan jualan, namun Anda harus sadar, bahwa inti dari semua bisnis adalah jual beli atau perdagangan suatu produk atau jasa. Poin yang kelima, bisnis MLM adalah bisnis duplikasi. Setelah mencermati poin-poin di atas, sebelum Anda memutuskan untuk berkomitmen dengan suatu perusahaan MLM, poin yang terakhir ini sangat penting untuk Anda pertimbangkan. Sudah jelas, tujuan Anda berkomitmen di suatu bisnis MLM adalah, agar nantinya Anda memiliki aset, berupa jaringan pemasar di grup Anda, yang akan terus berkembang seiring besaran penghasilan yang akan Anda terima, hingga impian-impian Anda satu demi satu mulai terwujud. Sebelum lebih jauh melangkah, coba pertimbangkan, apakah bisnis yang akan Anda jalankan, akan mudah diduplikasikan, ke calon mitra-mitra Anda nantinya. Untuk melihat suatu bisnis MLM mudah diduplikasikan atau tidak, kembali cermati poin-poin di atas. Jika Anda sendiri merasa tidak yakin, maka kemungkinan besar, teman atau calon mitra-mitra Anda juga demikian. Tapi jika Anda rasa sudah mantap, Anda rasa mudah dan nyaman menjalankannya, maka, jangan tunda-tunda lagi. Langsung gas. Jangan kasih kendor. Jangan pernah berhenti sebelum Anda sukses. Udah. Gitu aja. Wassalam. Semoga bermanfaat. Nur Al-Faizun. Tanggal 19 Agustus tahun 2022, pukul 3:03 waktu Indonesia Barat.